Menjaga ketenangan dalam kondisi apapun adalah keterampilan yang bisa dilatih. Berikut 5 hack atau cara pintas berbasis neuroscience dan psikologi untuk membuat otak Anda tetap tenang. 1. Teknik pernapasan box breathing 4-4-4-4. Apa itu? Teknik pernapasan sederhana yang digunakan oleh Navy SEAL untuk tetap tenang di bawah tekanan. Cara melakukannya: tarik napas melalui hidung selama 4 hitungan, tahan napas selama 4 hitungan, buang napas melalui mulut selama 4 hitungan, tahan napas lagi selama 4 hitungan. Ulangi siklus ini 3-4 kali. Alasan kerja: teknik ini menenangkan sistem saraf parasimpatis, menurunkan detak jantung, dan mengalihkan fokus dari kepanikan ke ritme napas. Ini seperti reboot manual untuk sistem saraf Anda. 2. Labeling emosi, emotional labeling. Apa itu? Mengidentifikasi dan memberi nama emosi yang Anda rasakan secara spesifik. Cara melakukannya: saat merasa tidak tenang, katakan pada diri sendiri, dalam hati atau pelan, "Ini adalah kecemasan, aku sedang merasakan frustrasi, atau ini adalah ketakutan." Alasan kerja: penelitian MRI menunjukkan bahwa proses memberi label pada emosi, aktivitas di prefrontal cortex, mengurangi daya emosi negatif yang berasal dari amigdala, pusat ketakutan otak. Dengan memberi nama, Anda menganggap emosi sebagai objek yang bisa diamati, bukan sesuatu yang mengontrol Anda. 3. Teknik grounding 5-4-3-2-1. Apa itu? Sebuah metode untuk membawa perhatian Anda keluar dari pikiran yang kacau dan kembali ke saat ini, mindfulness, dengan menggunakan indera. Cara melakukannya: saat merasa overwhelmed, cari 5 hal yang bisa Anda lihat: lampu, pena, noda di dinding. 4 hal yang bisa Anda raba: tekstur kain baju, permukaan meja, sensasi dingin. 3 hal yang bisa Anda dengar: suara AC, keyboard, lalu lintas. 2 hal yang bisa Anda cium: aroma kopi, parfum, udara. 1 hal yang bisa Anda rasakan: rasa mint dari permen, rasa kopi. Alasan kerja: teknik ini memaksa korteks prefrontal, bagian otak yang berpikir rasional, untuk aktif, sehingga mematikan sementara respons fight or flight yang berasal dari amigdala. Ini mengalihkan Anda dari kekacauan mental ke lingkungan fisik. 4. Reframing kognitif, cognitive reframing. Apa itu? Mengubah sudut pandang Anda terhadap suatu situasi untuk mengubah respons emosional Anda. Cara melakukannya: tanyakan pada diri sendiri, apa pelajaran yang bisa diambil dari situasi ini? Apakah ini akan penting dalam 5 tahun lagi? Bisakah saya memandang ini sebagai tantangan, bukan ancaman? Alasan kerja: otak kita secara alami merespons situasi sebagai ancaman. Dengan sengaja memilih perspektif yang berbeda, Anda mengambil alih kendali narasi dan mencegah amigdala bereaksi berlebihan. Ini melatih neuroplastisitas otak untuk membentuk jalur saraf yang lebih tenang. 5. Power pose dan bahasa tubuh. Apa itu? Mengadopsi postur tubuh yang percaya diri selama 2 menit untuk mengurangi stres. Cara melakukannya: pergi ke tempat pribadi, misalnya kamar mandi, dan berdirilah dengan pose Wonder Woman, tangan di pinggang, kaki terbuka, atau The Winner, tangan diangkat ke atas. Alasan kerja: penelitian dari Harvard menunjukkan bahwa pose kekuatan seperti ini dapat menurunkan kadar hormon stres kortisol dan meningkatkan hormon percaya diri testosteron. Bahasa tubuh mengirim sinyal ke otak bahwa Anda aman dan percaya diri, yang pada akhirnya membuat Anda merasa lebih tenang. Kesimpulan: ketenangan bukanlah sifat bawaan, melainkan keterampilan yang dipelajari. Kelima teknik ini bekerja dengan cara: 1. Mengatur tubuh, penapasan, postur, untuk memberi sinyal tenang pada otak. 2. Mengalihkan perhatian, grounding, dari sumber stres. 3. Mengelola narasi internal, labeling, reframing, untuk mengendalikan respons emosional. Seperti halnya keterampilan lain, latihan yang konsisten adalah kuncinya. Cobalah untuk berlatih dalam situasi stres rendah agar menjadi kebiasaan otomatis ketika Anda benar-benar membutuhkannya.